Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cipta Wirayuda di channel ini. Nah, saat ini atau sekarang ini saya mau membahas masalah sawan yang sering mengganggu balita atau anak kecil. Sawan ini yang sering terjadi itu apabila ada orang tua yang habis bepergian terus langsung masuk rumah, atau juga anak kecil yang waktu surup. Waktu surup itu berarti waktu matahari tenggelam, itu masih di luar rumah. Itu biasanya akan terjadi sawan. Ya, tidak semuanya, cuman salah satu penyebab dari sawan itu seperti yang saya sebutkan tadi. Garis besarnya sawan itu sebenarnya mudah sekali untuk diatasi. Cuman karena mungkin banyak dari orang tua yang tidak paham, sehingga timbul kepanikan. Nah, dari kepanikan ini malah akan memperparah kondisinya. Misalnya ketika anak kecil itu lagi nangis keras-keras, si orang tua panik. Nah, rasa panik yang ditimbulkan oleh pikiran orang tua itu sendiri akan berimbas pada balita itu sendiri, sehingga bukannya malah menjadi lebih baik, malah menjadi lebih parah. Nah, sawan itu sendiri sebenarnya ada banyak sawan. Ada sawan surup, ada sawan sapu angin, ada sawan sapu lebu, ada sawan sapu digdoyo. Banyak sekali. Seperti yang saya sebutkan tadi itu hanya beberapa saja. Tapi yang akan saya bahas ini garis besar cara menangani sawan yang lebih sering terjadi di sekitar kita. Ciri-ciri orang atau anak balita kena sawan itu satu yang jelas, itu dia menangis. Menangis yang tidak seperti biasanya, misalnya seperti menangis dia lapar, minta minum ASI. Itu kan kalau dikasih ASI dia langsung diam. Di sini yang jadi masalah, dia menangisnya tidak seperti biasanya. Dia akan menangis kuat tenaga. Dikasih ASI dia tidak mau, digendong dia nangis, pindah ruangan dia tetap nangis. Itu. Yang kedua, tangisan bayi atau balita itu tidak mengeluarkan air mata. Nah, ini satu ciri yang tidak bisa dibohongi, tidak bisa dipungkiri, bahwa ketika bayi itu kena sawan, dia menangis tapi tidak keluar air mata. Itu yang kedua. Yang ketiga, tatapan matanya itu menuju satu titik, entah itu ke atas, entah itu ke pojok kamar, entah itu ke pintu, kemana saja, tapi dia hanya di satu titik itu. Terus yang keempat, raut wajahnya itu menunjukkan rasa ketakutan. Meskipun dia di dalam buayan ibunya, dalam buayan bapaknya, dia tetap menangis, dia ketakutan. Nah, setelah ada 4 ini, supaya tidak salah dalam pengecekan, itu jenengan pegang, jenengan raba leher bagian belakang dari balita itu. Ini yang paling penting. Jenengan raba leher bagian belakang. Kalau sawan itu leher ketika dipegang itu terasa dingin atau adem. Terus bandingkan dengan badan, entah itu tangan, kaki. Ketika dibandingkan itu akan terjadi perbedaan. Leher bagian belakang apabila kena sawan, dia akan terasa dingin atau adem, tapi badannya hangat biasa. Ini kadang cara pengecekan ini banyak yang tidak tahu, sehingga itu tidak paham, terjadi kepanikan. Gitu. Jadi kalau misalnya dipegang adem, terus dengan raba tangannya, kakinya atau badannya kok hangat. Nah, itu kalau 5 ini sudah ada, itu berarti balita terkena sawan. Nah, terus bagaimana kalau kebalikannya?
Kalau kebalikannya, ketika dipegang leher belakang itu terasa hangat, tapi badannya kok adem. Nah, tapi bayi itu nangis hampir seperti sawan. Tapi kalau ini titik yang pengecekan yang kelima ini ternyata tidak sesuai dengan yang saya katakan tadi yang berhubungan dengan sawan, yaitu ketika diraba tengkuk bagian belakang itu terasa hangat atau panas, tapi badannya adem. Berarti bukan sawan, tapi karena salah urat. Nah, salah urat ini berarti urusannya bukan, kita tidak bisa menangani sendiri kecuali jenengan punya ilmu urut atau ilmu pijat atau ilmu saraf. Kalau terjadi salah urat otomatis harus dibawa ke ahli pijat atau tukang pijat atau mungkin dukun bayi ini. Oke, kita lanjut, kita kembali ke masalah sawan tadi. Kalau 5 tadi yang saya sebutkan tadi itu sudah ada pada balita kita, seperti apa cara yang harus kita lakukan atau cara penanggulangannya? Yang pertama, jenengan harus bacakan bayi, meskipun dia menangis keras tetap saja dibacakan. Nah, pegang bun-bunan, terus bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Unashidukum bil ahdil ladzi akhadahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Unashidukumullah an takhruju wa la tu'du ahadan wa tarhalu min baitina. 3 kali. Setiap 1 kali baca ditiupkan dari kepala ke kaki. Terus dilanjut Al-Fatihah. Al-Fatihah 3 kali. Terus setelah Al-Fatihah selesai, Al-Falaq. Al-Falaq selesai, Anas sudah, Al-Ikhlas sudah, tambahkan ayat kursi 1 kali saja kalau ayat kursinya. Nah, setelah ayat kursi sudah, tambahkan kalimat tamah. Kalimat tamah sudah saya bacakan di video saya yang pertama. Itu harus hafal, itu penting untuk mengatasi kasus-kasus gaib. Kalimat tamah itu tidak bisa ditinggal, jangan harus hafal. Seperti apa bunyinya, saya ulang lagi. A'udzu binurillah wa biwajhil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujamizuhunna barrun wala fajrun min syarri ma khalaq. Wadaro'a wa baro'a wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma daro'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya arhamar rahimin. Sama 3 kali juga. Jadi yang 1 kali cuma ayat kursi, Al-Fatihah, Falaq, Anas, Al-Ikhlas, terus kalimat tamahnya 3 kali. Terus yang untuk pengusiran jin itu unasidukum bil hadil ladzi akhadahu alaikum Sulaiman tadi, yang di awal itu juga 3 kali. Setiap 1 kali baca tiupkan dari ubun-ubun sampai ke kaki, itu sudah. Nah, terus langkah yang kedua itu kita harus melakukan pengusiran jin atau sawan yang masuk dalam rumah. Caranya seperti apa? Nah, jangan siapkan air garam yang sudah dibacakan doanya. Nah, untuk pembuatan air garam itu nanti saya buatkan video tersendiri supaya lebih jelas apa saja yang dibaca, terus bahannya apa saja. Nanti kita akan praktekkan cara pembuatannya biar jenengan lebih paham. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe, bantu saya untuk lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.